Yo, welcome back fam. Seperti udah sangat lama ya kita tidak bertemu bersama ya kami dan para kacungers karena kita kira-kira ini lagi ada apa aja? Ada masalah dan kesibukan ya, makanya jadi mengganggu rutinitas kita ini. It's been a long Tapi time nggak apa-apa. everybody, but we're back. Yes. So no worries yo. Iya. Kita ready to serve karena salah satu ya si Aji Kentut nih big man serve ya, dia suka untuk serve kalian semua dan gue udah siap juga. Kita udah siap untuk serve kalian. Yes, kecuali no bulu pantat. Fuck that shit yo. Oke. Jadi gimana nih, J? Kan kita juga pecinta bela diri nih ya. Nggak kayak Cece ya, si Cence penista bela diri. Oh si anjing baru Ini kita mulai pecinta. udah ngatain orang anjing. Anjing kasihan bangsat. Sorry, kita pecinta, mereka penista. Tapi kalau Oh. AJ ini juga pecinta kan. Jadi kita kemarin nonton tuh the biggest event, salah satu biggest event dari Yes, UFC dunia MMA yaitu Khabib versus Gaethje. versus Gaethje. Yoi, lu nonton kan? J, lu udah nonton kan? Ya, gue udah nonton highlightnya. Menurut gue anjir Khabib udah kayak apa ya? Kayak siluman beruang anjing. Kayak mantep banget bangsat anjing. Groundnya bagus, atasnya juga Ya, bagus emang. banget. Yoi, emang pas gue nonton juga, gue nonton begadang tuh jam 3:30 pagi apa jam 3 ya pokoknya. Soalnya mereka main di Abu Dhabi ya, jadi di sini pagi. Gue nonton bersama flyweight champion Indonesia Rama Supandi. Oh ya? Karena gue masuk Zoom karena kan gue gak ada Fox Sport tuh, akhirnya gue nonton bareng Share Rama screen. Supandi masuk Zoom dia akhirnya. Share screen gue, kayak share screen gitu nggak dia ngerekam, gue nonton sama 30 orang lainnya gitu. Haji. Tapi kan kapan lagi nonton UFC sama flyweight champion ya nasional Indonesia. Good. Dan di sana bagus ya J, tapi ya gue suka juga cara main Khabib. Ya menurut gue Khabib bagus banget sih. Dan apa ya? Tapi menurut gue Gaethje nggak tahu, banyak yang bilang katanya Gaethje kali ini kurang bagus ya. Maksudnya biasanya lebih bagus. Tapi kalau di sini Gaethje yang masuk itu dia masuk tendangan mulu nggak sih? Tendangannya beberapa kali masuk. tendangan. Tapi kalau secara pukulan bagusan sini si Khabib. Kaki Khabib tuh sampai letoy nggak sih? Sampai lemes. Iya nggak sih? Kalau gue Tapi emang kaki dia patah, dua toesnya patah. Emang udah patah sebelum tanding. Jadi tapi dia nggak bilang apa-apa. Jadi pas sudah setelah tanding, Dana White-nya confirm kayak memastikan dia emang kakinya itu patah sebelum tanding. Ya begitulah intinya. Nah akhirnya si Justin Gaethje ini kalah apa? Enggak, maksudnya kok bisa lah, Ji. enggak sebelum fight berarti nggak dicek kesehatan lagi dong. Ya dicek, tapi kan masih boleh. Kayak misalnya gue tanding, gue cedera nih, bahu gue copot ya. Kalau mau tanding ya boleh aja, ya kan. Tergantung masing-masing. Kayak it's fine bro, ini fighter namanya. Nggak kayak Cece penista pengecut, bukan fighter. Beda-beda. Ini beda ya. Iya. Oke. Dan di sana kita bisa lihat si Justin akhirnya kalah kan J. Kalah kena triangle choke. Gaethje. Akhirnya dia udah tap tapi tapnya nggak kelihatan. Akhirnya dia pingsan karena wasitnya agak telat. Jadi akhirnya dia pingsan. Khabibnya juga nggak nyadar. Udah Khabib menang. Khabibnya pas ditepok Khabib nggak nggak nyadar, nyadar juga. masih dicekek. Si Gaethje udah kayak celeng anjing, celeng banget. Terus akhirnya begitu Udah dilepas, celeng. pas dilepas Udah, Gaethje-nya kayak Udah lemes. tumbang anjing, langsung kayak udah langsung lemes banget. Ya itu ya sirkulasi kotaknya kan keputus ya, kayak kena triangle. Akhirnya ya udah akhirnya dia udah itu ya akhirnya bangkit. Ya akhirnya Khabib retire, pensiun 290 undefeated, Oh, dia undisputed. jatuhnya abis ini langsung Pensiun. pensiun ya, anjir. Pensiun. Iya, soalnya dia janji ke emaknya dia nggak bisa, itu katanya nggak bisa tanding lagi kalau nggak ada bokapnya. Bokapnya meninggal kemarin Juli kan gara-gara kena COVID, terus masalah jantung lagi, terus akhirnya kayak gitulah. So many people died. It's been a rough year. It's been a rough year for everyone ya. Yeah, Ji. Ini for udah- me too, yeah, emang man. Fuck. Iya, tahun 2020 emang susah. Tapi yang menarik di sini Gaethje juga bilang abis di interview kayak, ya gue udah siap kapan lagi, minggu depan pun kalau main gue udah siap. Soalnya kalau lu kena choke gitu tuh nggak terlalu mempunyai efek jangka panjang ya. Kalau misal lu KO Nih atau Will, TKO gitu. kalau misalnya Gaethje sama Khabib fight, tapi fightnya itu street fight. Kalau misalnya kayak anggap aja dah Gaethje itu kalah bukan di ground. Gaethje lebih jago di stand kan, di berdiri kan daripada Iya, ground. stand up dia bagus. Tapi kan si Khabib juga bagus kan. Kalau misalnya dia Khabib menang KO nih karena si Gaethje street fight, berarti itu tuh bakal mati gak sih si Gaethje? Gue percaya anjir kalau itu udah street fight, Khabibnya wrestle sama beruang anjing, mati tai itu orang, gue yakin. Ya lu nggak harus ya street fight, lalu tanding di UFC MMA juga ya lu KO ya nggak mati juga sih maksudnya, tapi bakal ada efek ke otak lo, kesehatan lo untuk jangka panjang tuh pasti ada efeknya gitu loh. Ya bakal ada efek jangka panjangnya. Dan
ya gimana ya, gue tertarik mau bahas ini gara-gara gue akhir-akhir ini itu kan nggak tahu kenapa ya, mungkin gue digerakkan hati nuraninya untuk buka-buka semacam ini gitu ya. Dan akhirnya gue tertarik dan emang gue cari tahu. Sebenarnya gue udah tahu dari dulu ya, J. Kayak masalah tentang brain damage, kayak kerusakan otak gitu, CTE namanya. Bentar nih, gue cari ya CTE. Gue lupa singkatannya CTE itu apa gitu, J. Menurut lu CTE ini sesuatu yang penting gak sih? Penting untuk dinotis. Penting lah. Di dalam dunia. Penting banget. Apa di dalam dunia perbela dirian, dalam dunia atlet bela diri. Yes, penting. Jadi gue kasih tau ya, CTE itu singkatan dari Chronic Traumatic Encephalopathy. Susah bahasanya. Jadi kayak itu masalah otak gitu, condition. Jadi kayak sebenarnya ini disebabkan gara-gara kayak kebanyakan kena trauma di kepala ya, kena pukulan, kena hantaman. Jadi sebenarnya lu nggak cuman atlet bela diri, misalnya lu kalau atlet bela diri kan ya taekwondo, karate, tinju, kickboxing, muay thai, pencak silat itu pasti ya lu mau nggak mau pasti ada lah ya kayak kena pukul di kepala meskipun lu sparring, meskipun nggak keras. Tapi masalahnya di pemain sepak bola itu juga bisa ditemukan, dan yang paling parah tuh sebenarnya di tinju sama di football, American football. Ini kalau misalnya kayak siapa namanya yang terkenal, siapa, Muhammad Ali, itu CTE nggak sih dia? Si yang gue liat kan dia kayak kalau ngomong jadi dia kena Parkinson. Iya, maksudnya Parkinson, tapi bukan cuma kan orang, gue juga pernah ketemu orang Parkinson, kalau diajak ngobrol masih nyambung. Gue Muhammad Ali, gue ngeliat kayak ngomongnya kadang nggak nyambung gitu, atau kadangnya kayak susah ngomong anjing. Itu CTE nggak sih itu aneh? Gue juga pernah ada tetangga gue di komplek gue kena Parkinson, dan dia pun bukan petarung loh, kayak maksudnya ya paling orang yang suka jogging lari gitu-gitu, orang yang biasa-biasa aja, tapi dia kena Parkinson juga. Dan Parkinson tuh biasa diasosiasikan kan emang kayak sebenarnya lu nggak perlu kena pukulan banyak kepala udah bisa kena Parkinson gitu loh. Tapi lu nggak mungkin dong, maksudnya mikir ya lu petinju kayak Muhammad Ali kena Parkinson, lu banyak orang bilang kayak enggak, Parkinson mah itu penyakit neuro emang di otaknya gitu. Tapi kan menurut gua pasti ada koneksi, yang ngerti gak sih? Lu kena pukulan sebanyak itu ke kepala lu, dan lu nggak bisa kayak ya tiba-tiba dia tuh CTE nggak? Tapi kan tadi kita lagi bahas CTE ini, dia tuh kena CTE nggak? Menurut gue ada, soalnya lu salah satu ciri dari CTE itu biasa lu slurred speech ya. Kayak lu cara lu ngomong tuh jadi kayak ya I don't want like. Jadi lu ngomong tuh udah mulai gak jelas gitu loh, kayak like I don't want this, like I don't like it. Oh my gosh, I don't want this shit. Ya nggak kayak gitu, tapi intinya kalau lu ngomong dengan orang yang udah lama bela diri, udah tua, kena sering pukul kepala tuh bakal kedengeran lah. Kayak orangnya jadi gampang lupa, mood swingnya sering banget. Gampang lupanya ini kayak kayak skizofrenia atau no? Enggak, skizo kan bukan, itu halusinasi skizo. Oh ya, bukan ya. Yang tapi lupanya ini kayak tuh demensia. Kayak demensia gitu. Dan gejala-gejalanya itu biasa kelihatan gak sih? Maksudnya kan kalau misalnya lu tipes kan langsung kelihatan kan. Maksudnya jelas nih gue tipes, atau gue demam, tek nih gue langsung kelihatan. Kayak gimana cara orang tuh tahu kalau misalnya dia kena CTE? Kalau misalnya kan maksudnya kalau yang dari gue tangkap ini kan CTE itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang penting kalau apalagi di dunia bela diri. Kalau misalnya lu nggak tahu lu CTE, ya lu mau anjir nih, lu misalnya memilih sebagai atlet sekarang, tapi lu nggak tahu lu CTE, lu tetap lanjut. Akhirnya lu tua kayak begitu, pelo-pelo segala macem. Tapi kalau lu putar balik waktu, lu tahu CTE, ya mungkin lu akan berhenti, ngerti gak sih? Kayak semua fighter tuh harus tahu statusnya mereka masing-masing gitu loh. Ya gak sih, Will? Ya makanya sebenarnya kayak banyak gitu loh yang bisa diomongin di sini, banyak. Ini sebenarnya topiknya luas dan ya nggak mungkin kita di satu konten kayak gini aja, dan mungkin kita bahasnya di konten selanjutnya gitu ya. Kayak CC kan kita tetap goreng terus gitu. Tapi kayak ini kita bukan menggoreng kan, ini kita education. Meskipun ada si Cece kentut di dalam sini, tapi kita lebih education aja. Sebenarnya lu kalau tahu CTE atau enggak tuh kayak apa ya, sebenarnya lu nggak langsung muncul gitu. Misalnya kayak nih, gue pukul lu, gue pukul lu, tak, lu knock out, lu hitam gelap semua, terus akhirnya lu baru bangkit. Mungkin lu efeknya belum kelihatan sekarang, tapi dalam 10 tahun efek itu bisa kelihatan. Jadi nggak langsung karena efek, satu kejadian doang. Gitu. Karena satu kejadian itu doang. Bisa. Misal lu pernah nggak sih lihat orang kecelakaan mobil, kepalanya cedera gitu. Iya. Wah, terus itu serem banget. Pasti dia jadi aneh, agak emang serem makanya sebenarnya kayak. Enggak, kalau di bayangan gue tadi ya, kayak orang tuh kena CTE karena misal dia kena tonjok, tek, keseringan kena tonjok di tempat yang sama terus keras. Jadi kayak misalnya luka lu tonjok udah biru, hitam sampai najis kan, kayak bertambah. Nah, kalau kasusnya CTE ini berarti kayak misalnya sekali pukul tek
KO, tapi 10 tahun kemudian kena City. Bukan karena pukulan Iya, lain, bisa. karena pukulan itu doang bisa. Karena satu pukulan Kayak, KO itu doang. ya misalnya gimana ya, sebenarnya City itu nggak bisa bener-bener pasti sampai lu di black otaknya, kalau nggak lu CT scan gitu, ngerti gak sih? Kayak lu sampai CT scan gitu lu baru bisa ketahuan tuh otaknya kecil atau enggak. Biasa lu lihat biasa fighter tuh petinju atau mungkin biasa kayak American football tuh banyak biasanya kayak otaknya pas di black jadi kecil. Jadi ada waktu itu kejadian, siapa ya, gue lupa namanya, kayaknya Aaron siapa. Dia waktu itu akhirnya dia bunuh diri sama bunuh keluarganya juga. Anjir. Dan pas di black otaknya City. dia masih umur 30-an. Otaknya itu udah kayak orang yang umur 70-an 80-an. Wah, anjir. Udah kecil. Fucked up as Itu gara-gara fuck, bro. lu kalau main American football nabrak terus kan, dan kayak ya akhirnya jadi kayak gitu gara-gara keseringan kena trauma di kepalanya. Dan kayak ada satu juga atlet NFL muncul di podcastnya Joe Rogan. Lu tau Joe Rogan kan yang botak itu? Tau. Dan dia juga bilang lu main NFL tuh banyak sering cedera, badan lu bakal rusak lah pokoknya gitu. Tapi dia juga bilang kalau gue punya kesempatan nih nggak mau main American football, gue bisa puter balik waktu. Dia bilang dia nggak mau main juga, maksudnya kayak gue mending jadi scientist atau apa. Dan gue tuh tahu tentang City ini tuh waktu itu sebenarnya gue udah mau berhenti tanding dari kayak 2-3 tahun yang lalu waktu itu. Gara-gara gue takut anjir, kayak gue nggak mau ya tuanya gue kayak nggak bisa nginget masa-masa indah. Iya kan, bersama soalnya gitu kan. nggak tahu ya, kalau gue tangkap Serem satu gitu ya. satu CTI nggak kelihatan, nggak bisa ditebak gejalanya. Kedua, itu bisa datang Iya. dari mana aja, kayak misalnya lu kejedot kenceng banget, bisa dong sama kayak satu kejadian KO. Ya, Apalagi bisa. apalagi misalnya profesi hidup lu itu yang berhubungan dengan menghantam Baku badan. hantam gitu loh udah, Pak. Iya, yang kontak fisik itu kewajiban dalam lini profesi lu itu sih. Menurut gue serem sih anjing, menjadi pertimbangan banget ya nggak sih, Bel? Ya makanya iya. Dan gue emang tuh sebenarnya gue tuh udah tahu ini tuh 2-3 tahun yang lalu, dan gue emang udah pengen berhenti. Tapi ya lu tau lah, gue jiwa muda, kayak gue waktu itu nggak pedulian gitu, ngerti gak sih? Kayak ya udahlah gitu, I'm living for today gitu. Dan tapi gue baru mulai kayak ya care gitu lah. Kan sebenarnya gue juga mikir, maksudnya kayak banyak yang juga bilang kalau lu mau jadi petarung tuh maksudnya lu pikirin dulu gitu loh, bener-bener kayak is this what you want, karena risknya banyak yang bisa mempengaruhi hidup tuh cukup banyak gitu kan. Jadi Iya, latihannya keras dan Berbat apalagi lu nggak harus. kalau menurut gue apalagi gini sih, Bel, kayak mindset orang Indo kan kayak ayo partai kayak, atau enggak kayak misalnya kita nonton nih Floyd lawan Manny Pacquiao segala macam, banyak orang bilang Floyd tuh kayak pusing, ngerti gak sih? Kayak kalau orang nggak ngerti kayak dia kabur terus kayak lu kalau cowok tuh kayak misalnya Roberto Duran, El Mano kayak ayolah sini, kayak lu kalau tinju beneran lu fighter, ayo kita pound to pound, hantam-hantaman, nggak usah takut luka segala macem. Yang maksud gue kalau misalnya nggak tahu ya, gue jadi mikir kalau misalnya Floyd itu ternyata pinter, not his pussy, ngerti gak Emang sih? pintar. Iya, jadi kayak Emang menurut gue kayak emang itu bahkan yang seharusnya orang lakukan, ngerti gak sih? Yang kayak Rocky Balboa bilang tuh bullshit, maksudnya kasarnya tuh nggak? Ini kok Rocky Balboa kan bilang it's not kayak seberapa banyak lu kena pukulan itu, gimana tentang cara lu berdiri kan? Ya lu udah tolol duluan anjing kalau gitu, udah CTI kan? Iya, emang kayak lu ya gara-gara misalnya lu kalau keseringan kena pukul itu tuh bahkan efeknya nggak bakal kelihatan. Misalnya ya lu tanding 10 kali kayak, tapi lu kan sebelum tanding tuh bakal sparring terus kan, dan itu bakal damage juga kepala lu. Kayak Gila, ya gue iya, juga maksudnya gue munafik lah kalau gue bilang gue nggak pernah kena pukul. Ya gue pernah kepukul di kepala juga kan, dan gue emang ya gue tahu gitu loh, maksudnya lu mau sekeras apapun atau pokoknya ada impact kena kepala lu aja, otak lu tuh kan kayak floating gitu ya di skull, di tengkorak lu ya, kayak ngambang-ngambang gitu lah, kayak nggak ada yang steady aja. Jadi lu gerak dikit ya kena pukul jedak, itu tuh apa ya, kayak otak lu tuh mantul ke belakang tengkorak lu, tetong gitu, terus nanti mantul lagi cetung. Ya akhirnya jadi ya otak lu lama-lama jadi rusak gitu loh. Dan emang ya lu kalau mau jadi fighter ya bener-bener pikirin aja lah. Dan menurut gue mungkin di Indo masih kurang itu ya, kayak diperhatikan gitu ya mungkin. Kayak soalnya lu kalau fighter knockout tuh biasanya butuh 3 bulan, nggak boleh tanding, nggak boleh sparring, nggak boleh lari gitu loh biasanya. Kayak Setelah 3 bulan dia harus vakum dulu. Iya baru boleh. Ini Harus standar vakum, kalau kesehatan nggak, ya atau insting fighternya sendiri? Beda-beda sih. Biasa kalau ditinju di instansi apa, institusi apa, kayak misalnya WBC atau WBO ada beda-beda sendiri, dan kebanyakan biasa 2-3 bulanan sih biasa buat fighternya, supaya otak lu ya nggak recover dulu, iya. gitu lah, bisa recover lagi lah. Kalau Soalnya misalnya, ya serem sih menurut gua City. kalau misalnya dunia bela diri Indonesia
Mereka ada nggak yang menstandarkan Gua seperti nggak tahu itu? ya. Misalnya lu setelah KO nggak boleh fight sampai 3 bulan, atau setiap orang harus cek kesehatan ada CTE atau enggak. Itu ada nggak sih standar kayak Oh, gitu? Atau bahkan fighter ini tahu nggak sih kalau mereka ada kemungkinan kena CTE? menurut gue di Indo mungkin ya, gue nggak tahu soalnya gue nggak tanyain Kan lu satu-satu. lu pernah Dan- jadi pro am kan? Lu pernah masuk ke dalam circle Dan- itu kan? Di dalam circle itu Ya. orang-orang tuh sadar nggak sih risknya? Ngerti nggak sih lu? gue nggak tahu ya mereka beneran sadar atau enggak. Kayak gue aja nggak tahu City, gue aja nggak tahu kalau mereka tuh tahu ada City atau enggak. Tapi kalau gue biasa sparring ya kayak pasti ada beberapa pelatih bilang kalau kepala jangan keras-keras, badan kaki boleh gitu. Ya mungkin mereka anggapnya cuma kalau kepala bisa knock out bahaya gitu. Tapi mungkin mereka nggak tahu efek jangka panjangnya gara-gara lu kena pukulan meskipun nggak keras aja. Efeknya kayak gimana ke depannya menurut mereka belum tahu. Dan kalau untuk kesehatan standar Indonesia menurut gua ada, tapi mungkin nggak itu ya, nggak, maksudnya belum bener-bener distandarisasi gitu di seluruh Indonesia. Kayak misalnya gua sebelum tanding kan gua ada health check juga kan. Gua ada health check, pas di health check gua tuh kayak ditanyain terakhir tanding kapan, menang kalah. Kalau kalah kalahnya apa, KO, TKO, apa poin. Nah itu baru ditanyain tuh. Kalau misalnya ya gua belum pernah kalah KO gitu kan, jadi kayak maksudnya ya gue nggak tahu kalau misalnya gue kalah KO terus kasih taunya oh gue baru main bulan lalu, kalau KO mau main lagi, gue nggak tahu bakal diapain gitu kan. Soalnya gue belum pernah, tapi ada ditanyain gitu sih sama dokter kesehatannya. Dokter Dan ya berarti belum ini banget ya, maksudnya belum menjadi concern Iya. yang sangat amat diperhatikan ya kan. Maksudnya menurut gue itu hal yang penting, edukasi. Kalau misalnya fighter tuh tahu risk mereka sebagai fighter tuh apa, kayak sebuah kewajiban banget dah. Kayak daripada lu jago, lu fight, lu hantem, lu baku. Maksudnya kayak kalau dulu gue mikir kayak misalnya gue ke tempat Muay Thai gue trial kan, kayak misalnya ada orang sparring dibilangin yang kayak lu bilang kan, kayak jangan kena kepala segala macem. Dulu gue tuh mikirnya kayak oh ini tempat Muay Thai mau jaga, kayak maksudnya ini kan orang baru, anak orang, ntar pulang bonyok, ntar nggak mau langganan lagi di camp itu atau takut dipermasalahin Iya. kan. Ternyata ya gue baru tahu juga, maksudnya it's above that gitu loh, kayak ini mengenai kesehatan. Ya itu yang City tadi ternyata kayak Iya, gue kayak misalnya ya untuk City sendiri lebih tinggi di tinju sih daripada di Muay Thai ya. Lebih tinggi di tinju daripada di Muay Thai. Soalnya di Muay Thai kan lu banyak kayak boleh tendang badan, kaki, kepala. Jadi jarang, gue biasa sparring Muay Thai itu hampir jarang banget kena pukul di kepala. Maksudnya kayak ya pukulnya gue juga nggak. Soalnya gue sparring tuh selalu pelan-pelan. Gue kayak kecuali mau tanding keras ada. Tapi kalau lu tinju kan target cuma badan sama kepala kan. Jadi kalau lu mau knock orang ya pasti kenain kepala lebih gampang daripada lu knock orang lewat badan gitu kan. Jadi akhirnya ya City di tinju lebih banyak. Kalau Muay Thai lu kayak Sancai, Buakau gitu bisa tanding 300-an kali, kayak mereka sekarang masih kayak sehat-sehat aja kan. Dan soalnya emang kalau lu sparringan di Muay Thai itu kayak lebih fun, lebih kayak bukan fun sih, lebih playful lah istilahnya, kayak lebih mereka lebih ke tekniknya gitu loh. Daripada kalau tinju lu lihat coba aja Gym Wars gitu di campnya Floyd Mayweather, lu lihat deh, bah itu mereka tuh sparring udah kayak mau saling bunuh-bunuhan. ya, anjir kayak udah keras. Gue cepak, pernah lihat tuh cepak, anjir, kayak keras banget mereka sparringnya, kayak bener-bener. Iya anjir, kayak ya ampun gitu kan. Menurut gue kayak sparring ya, menurut gue ya sparring keras ya paling lu seminggu 2 kali lah gitu loh. Jangan kayak kecuali mau tanding gitu ya. Kalau mau tanding seminggu 2 kali sabilah. Gitu menurut gue ya, gue nggak tahu yang lain. Soalnya menurut gue kayak kalau lu sparring aja udah keras-kerasan, otak lu udah damage, nanti apalagi lu tanding gitu loh bakal lebih damage lagi. Gimana J? Mungkin ini bisa di continue, dilanjutkan di konten lagi ya Jil. Kayaknya Ya emang karena seru dan menurut gue ini sih, tapi dari chapter ini dulu I guess we can know something new. Dan menurut gue entah ya, ternyata gue sendiri juga belum tahu CTE lebih banyak. Dan menurut gue kan gue sama City ini nggak banyak, ngerti nggak sih, chance gue kena City nggak segede fighter. Dan gue juga tadi nggak sepeduli itu sama Iya. City, tapi Tapi lu ternyata suka main bola kan J? iya, maksud gue, nah ternyata itu City itu bisa datang dari mana aja, ngerti gak sih, kayak lu kejedot, mungkin lu juga bisa City kejedot kenceng kan. Ya itu nggak nyampe kayak gitu juga bisa. Ya misalnya gue naik sepeda tiba-tiba kejedot pala gue, terus gue jatuhnya di jeglokan lubang, terus kena bagian sini, terus gue langsung kayak ya itu mungkin bisa ya, tapi kayak mungkin lebih gede kesempatan kalau lu misalnya kayak lebih sering-sering kena Iya. kena terus loh, kayak Iya. cetak yang berhubungan dengan pekerjaan fisik. Ya it's interesting shit sih, karena menurut gue di masa-masa ini gue jadi lebih memperhatikan kesehatan dan something new tuh. Yoi. Dan gue intinya juga sebelum gue tutup ya, kayak emang gue tuh sebenarnya emang bukan kayak ingin jadi kayak, maksudnya jadi fighter bukan kayak lebih ke gaya
lebih kayak untuk hobi gue, ngerti gak sih? Kayak awalnya gue tuh tanding emang cuma buat fun, tapi lama-lama gue tanding kayak ya akhirnya jadi atlet gitu kan. Gue kayak ya udah it's fine gitu loh, menurut gue emang hobi juga. Dan gue kayak menurut gue bukan tujuan hidup gue kayak untuk menjadikan ini sebagai karir gitu menurut gue ya. Jadi kayak bagi kalian yang mau jadi karir mungkin harus lebih mengetahui resikonya gitu ya gaji. Bener banget sih, kayak pikir aja misalnya lu satu karir di Indonesia kayak atlet gak segampang itu. Plus ya udah anggap aja lo hoki lu kenceng banget dah, hoki lu skill lu kenceng banget, lu menang, lu dapat duit banyak, tapi lu CTI ya anjir agak ngenes juga sih. Lu nggak bisa ingat apa-apa, kayak lu pas tanding gimana, lu tua udah jadi kayak vegetable kayak gitu. Dan iya, lu nih kasarnya nih lu champion, lu jadi champion, lu punya rumah banyak, lu punya banyak duit, lu bisa sawer kemanapun, tapi begitu lu tua, lu nggak bisa ngobrol sama cucu lu nggak bisa ceritain nih seberapa hebatnya lu nggak bisa pergi jalan-jalan naik mobil lu yang lu beli yang sangat mewah itu, nggak bisa. Ya pikir lagi aja sih, ya nggak sih? Ya kecuali lu fight smart kayak penting sih fight smartnya. Dan emang ya lu sebagus Floyd juga pasti pernah kena pukul kepala ya. Kalau bisa minimalisir aja sih menurut gue ya. Jangan sampai sering-sering sparring ya, spar smart ya, yang pinter lah sparringnya. Dan kalau kayak ya nanti lu kayak Muhammad Ali kan, kayak Jerry Quarry, dia aja dulu dia pernah lawan Muhammad Ali dan dia aja pasti masa tuanya nggak inget dia pernah tanding lawan Muhammad Ali, dia aja nggak tahu dia pernah jadi nanti lu kalau ada video gue kasih lihat deh, gue ada videonya waktu itu. Pokoknya dia aja nggak inget dia petinju, gitu loh. Itu kayak anjir sedih banget, cuman ada foto-fotonya doang gitu loh, tapi dia aja nggak tahu dia petinju. Pas dia masuk ke Hall of Fame suruh kasih speech, kayak dia aja bingung gitu loh, kayak why am I here anjir, kayak serem anjir menurut gue. CTE itu kayak it's a scary shit bro, kayak menurut gue harus lebih banyak orang tahu, lebih aware lagi. Jadi kayak ya udah gitu sih, harus lebih banyak attention aja ya. Mungkin kita akan lanjutkan ini di konten selanjutnya biar kalian tertarik. Oh, dan satu lagi sebelum kita tutup, tenang aja Cece dan kawan-kawannya, lu nggak mungkin kena CTE gitu karena ya lu nggak ngapa-ngapain. Iya sih, lu nggak jadi santai aja gitu lah. Lu cuman opa gitu kan, ya lu nggak mungkin kenapa-napa gitu. Paling temboknya kena CTE mungkin, lu nggak mungkin. Tenang aja Ce, you are fine bro, santai. Iya bener juga ya. Udahlah kelamaan, kita close aja lah ya. Oke. Langsung sampai jumpa ya. See you guys soon. Jangan lupa subscribe, mau unsubscribe terserah. Kalau udah subscribe, kalau bisa tetap nyalakan lonceng itu, ding 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 ding. Dan jangan lupa like and comment. Thank you. Yoi, soalnya subscribe itu gratis. Sampai jumpa guys. Widi Kacungs signing out.